Assalamualaikum. Hai semuanya. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bab 4, yaitu pemanasan global. Aktivitas manusia selalu menghasilkan berbagai zat sisa buangan yang salah satunya berupa gas. Sebagian orang berpikir bahwa atmosfer dapat menyerap gas-gas buangan secara tidak terbatas dan tidak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan. Akan tetapi, saat ini diketahui bahwa banyak gas-gas buangan dapat menyebabkan perubahan mendasar di atmosfer dan juga kondisi kehidupan di bumi. Berbagai aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, penebangan, dan pembakaran hutan untuk pengalih fungsian menjadi lahan pertanian, pemukiman, dan industri akan menyumbangkan karbon dioksida ke atmosfer dalam jumlah yang banyak. Lebih dari beberapa periode, karbon dioksida di atmosfer meningkat sekitar 20%. Meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida akan mempengaruhi kadar panas di bumi. Banyak dari radiasi matahari yang menyinari permukaan bumi kemudian direfleksikan kembali ke angkasa. Meningkatnya kadar karbon dioksida di atmosfer selama 150 tahun terakhir membuat para ilmuwan prihatin karena hal tersebut berkaitan erat dengan meningkatnya suhu global. Lebih dari 1 abad, ilmuwan telah mempelajari bagaimana gas-gas rumah kaca menghangatkan bumi dan bagaimana pembakaran bahan bakar fosil berkontribusi terhadap pemanasan suhu bumi. Sebagian besar ilmuwan meyakini bahwa pemanasan global telah dimulai dan akan meningkat cepat di abad ini. Lebih dari 100 tahun yang lalu, temperatur rata-rata suhu di permukaan bumi meningkat sekitar 0,6 derajat Celcius. Peningkatan temperatur inilah yang disebut dengan pemanasan global. Pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Segala bentuk aktivitas manusia selalu berdampak bagi lingkungan, baik itu membawa dampak positif ataupun dampak negatif. Begitu pula dengan kondisi atmosfer bumi saat ini, yang mengalami perubahan akibat aktivitas manusia. Pembakaran bahan bakar fosil dan penebangan hutan dapat meningkatkan karbon dioksida di atmosfer, dikarenakan karbon dioksida adalah salah satu gas rumah kaca, maka meningkatnya kadar karbon dioksida di atmosfer akan berkontribusi terjadinya pemanasan global. Oleh karena itu, setiap tahun kadar karbon dioksida di atmosfer terus-menerus meningkat. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pemanasan global diantaranya adalah 1. Emisi karbon dioksida yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. 2. Emisi karbon dioksida yang berasal dari pembakaran gasolin sebagai bahan bakar alat transportasi. 3. Emisi metana dari hewan, lahan pertanian, dan dari dasar laut Arktik. 4.
penebangan liar yang disertai dengan pembakaran lahan hutan. 5. Penggunaan CFCs dalam refrigerator atau pendingin. Dan yang keenam, meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Bagaimana dampak pemanasan global? Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, bahwa aktivitas manusia telah mengubah kealamian dari gas rumah kaca di atmosfer. Konsekuensi dari perubahan gas rumah kaca sulit diprediksi, tetapi beberapa dampak yang telah nampak adalah sebagai berikut. 1. Temperatur bumi menjadi semakin tinggi. Di beberapa wilayah, mungkin temperaturnya menjadi lebih tinggi dan di wilayah lain mungkin tidak. 2. Tingginya temperatur bumi dapat menyebabkan lebih banyak penguapan dan curah hujan secara keseluruhan. Tetapi masing-masing wilayah akan bervariasi. Beberapa menjadi basah dan bagian lainnya kering. 3. Mencairnya glasier yang menyebabkan kadar air laut meningkat. Begitu pula dengan daratan pantai yang landai. Lama-kelamaan akan mengalami peningkatan akibat penggenangan air. Yang keempat adalah hilangnya terumbu karang. Sebuah laporan tentang terumbu karang yang dinyatakan bahwa dalam kondisi terburuk. Populasi karang akan hilang pada tahun 2100 karena meningkatnya suhu dan pengasaman laut. Sebagaimana diketahui bahwa banyak spesies lain yang hidupnya bergantung pada terumbu karang. Yang kelima, kepunahan spesies yang semakin meluas. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam majalah Nature, peningkatan suhu dapat menyebabkan kepunahan lebih dari 1 juta spesies. Sampai saat ini, hilangnya spesies semakin meluas dan daftar spesies yang terancam punah terus berkembang dan bertambah. Yang keenam adalah kegagalan panen besar-besaran. Menurut penelitian terbaru, terdapat 90% kemungkinan bahwa 3 miliar orang di seluruh dunia harus memilih antara pergi bersama keluarganya ke tempat yang beriklim baik atau kelaparan akibat perubahan iklim dalam kurun waktu 100 tahun. Dan yang ketujuh adalah penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon adalah salah satu lapisan atmosfer yang berada di dalam lapisan stratosfer, yaitu sekitar 17-25 km di atas permukaan bumi. Lapisan inilah yang melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet. Berdasarkan pengamatan satelit, diketahui bahwa lapisan ozon secara berangsur-angsur mengalami penipisan sejak pertengahan tahun 1970. Selanjutnya, kita akan membahas usaha-usaha menanggulangi pemanasan global. Penyebab terbesar pemanasan global adalah karbon dioksida yang dilepaskan ketika bahan bakar fosil seperti minyak dan batu bara yang dibakar untuk menghasilkan energi. Besarnya penggunaan bahan bakar fosil untuk aktivitas manusia akan menyumbangkan peningkatan karbon dioksida di udara. Kerusakan lapisan ozon adalah salah satu contoh dampak dari aktivitas manusia yang mengganggu keseimbangan ekosistem dan biosfer. Kondisi tingginya gas polutan di udara menyebabkan terjadinya pemanasan global. Beberapa usaha yang dapat dilakukan
untuk menanggulangi pemanasan global diantaranya sebagai berikut. 1. Menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara, gasolin, kayu, dan bahan bakar organik lainnya. 2. Meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. 3. Mengurangi deforestation. 4. Mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung CFCs dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Dan yang kelima, mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan. Alhamdulillah, penjelasan kali ini cukup sekian. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.